Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Puma Deviate Nitro Elite. Terima kasih banyak untuk Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi siapapun nggak akan bisa mengintervensi saya untuk menilai Puma Deviate Nitro Elite ini, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Udah banyak banget sepatu lari yang saya review dari berbagai macam brand. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saya belum pernah mereview sepatu Puma sebelumnya dan ini adalah yang pertama. Sekalinya nge-review langsung ke sepatu flagshipnya, sepatu racernya, sepatu yang paling mantepnya kalau bisa dibilang ya, yaitu Deviate Nitro Elite. Jadi kilas balik dulu bahwa Puma itu sebelumnya kayak mati suri di kategori running seriesnya ya. Tapi mulai bangkit di 2021 dan langsung ngegas dan bisa dibilang langsung bisa bersaing dengan sepatu-sepatu yang lain gitu ya. Kayak model sekelas racernya ada, kemudian daily trainernya ada, pokoknya langsung ngegas. Dan di 2022 ini sebenarnya juga luar biasa sih untuk Puma ini, saingannya yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Sepatunya produknya langsung ngetop-ngetop lah ya gitu. Dan yang bisa dibilang paling hype itu salah satunya adalah sepatu ini, yaitu Deviate Nitro Elite, yang mana ini adalah racer. Saingannya seperti Vaporfly 2, kemudian ada Asics Metaspeed Sky maupun Metaspeed Edge, Alphafly. Intinya sepatu dengan teknologi terkini yaitu carbon plate. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual, di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 195-an gram. Itu ringan banget. Jadi sepatu ini termasuk ringan banget ya. Jadi saya klasifikasikan berat sepatu yang saya timbang itu biasanya kalau di atas 300 gram itu berat, kemudian 250-300 itu standar atau sedang, di antara 200 sampai 250 itu ringan. Tapi kalau di bawah 200 gram itu ringan banget. Tapi nggak kaget ya, karena memang sepatu ini diplot sepatu racer. Kalau sepatu racer ya harusnya di sekitaran 200. Kalau toh lebih ya harusnya lebih dikit. Tapi ini di bawah 200, di angka 195-an gram. Mantep banget sih. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia menggunakan bahan monomesh. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri, ini itu tipis banget. Dia itu translucent atau semi-semi transparan gitu ya. Jadi kalau pakai kaos kaki warna-warni bakal kelihatan di upper sepatu ini karena memang tipis banget. Tujuannya tentu saja untuk ringan pertama, kedua juga untuk breathable-nya. Breathable-nya cukup bagus, sirkulasi udaranya tetap enak. Kemudian saya pakai lari pertama kali juga ya rasanya tetap dingin lah, suhunya terjaga dengan baik. Meskipun bukan yang dingin banget gitu ya, walaupun ini transparan, tapi kalau menurut saya sih mending dikasih bolong-bolong dikit, itu bakal lebih bagus. Kayak sepatu-sepatu upper yang racer yang lain gitu kan banyak bolong-bolongnya, biasanya lebih dingin sih ya. Cuman ini bukan panas, ini hanya perbandingan dengan sepatu-sepatu racer yang lain aja. Kemudian kalau feel pemakaiannya pada saat kaki saya masuk pertama kali sih lembut, nyaman, dan nggak ada rasa kasarnya sama sekali. Agak susah menemukan sepatu racer tapi uppernya itu langsung terasa nyamannya itu agak jarang ya, karena biasanya kan minimalis ya. Ya sepatu ini sebenarnya minimalis juga, tapi tetap rasa nyamannya di uppernya itu tetap dapat sih menurut saya di Puma Deviate Nitro Elite ini. Kemudian lanjut di bagian lacing systemnya. Lacing systemnya standar banget, minimalis banget, tidak ada sesuatu yang spesial sama sekali, hanya ada kayak layer tambahan atau TPU di bagian hole-hole-nya biar makin kokoh, karena kalau ngandelin meshnya doang pasti nggak akan kuat ya, pasti bakal bolong, jebol gitu ya. Sudah ada runner's knot-nya, nggak mungkin enggak. Untuk racer saya rasa wajib ada
namanya runner's knot biar makin enak untuk upper fitnya. Kemudian untuk di bagian collarnya dia paddingnya tipis-tipis aja, tetap ada paddingnya sedikit banget nih. Kalau teman-teman dari luar aja kelihatan ya, cuman ini aja sebenarnya untuk padding yang ada di bagian collarnya. Dia collarnya tuh kayak lembut gitu. Tidak ada masalah di pemakaian pertama sih untuk collarnya, tetap nyaman, nggak keras sama sekali. Ini tuh lembut banget di bagian collarnya. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya di sini ada struktur tambahan, tapi jangan salah, ini nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Nah, ini tuh lembut banget ya. Jadi ada sih tambahan di sini, tapi bukan yang sampai bikin keras struktur sepatunya. Tapi anehnya, saya udah, waduh, ini bakal heel slip nih. Saya kira bakal nggak nggak akan ketahan lah. Tumit saya itu nggak akan ketahan di bagian heel counter sepatu ini. Tapi ternyata di pemakaian pertama, saya cukup merasa secure sih di bagian heel atau tumit saya. Lanjut ke tangnya. Untuk tangnya sendiri dia tipis banget ya, tapi ada paddingnya, tapi unik nih. Di tengah doang, jadi di tengah sini aja. Untuk paddingnya di tengah sini aja. Di kanan kirinya itu ya hole, lubang kayak monomeshnya juga. Jadi memang minimalis banget ya untuk upper dari sepatu ini, pantas ringan banget di angka 195-an gram. Bekerja dengan baik di pemakaian pertama sih, tapi saya agak meragukan dia masih ada rasa goyang sedikit ya. Jadi nggak yang bener-bener nempel di atas punggung kaki kita gitu untuk untuk tangnya atau lidahnya, tapi dia ada potensi pergerakan gitu ya. Mungkin kalau sedikit-sedikit nggak akan berpengaruh, tapi kalau misalnya sampai banyak goyangan itu ya bikin upper fitnya nggak nyaman gitu ya. Karena dia juga lidah biasa, tidak gaseted atau nggak ada sabuk di dalamnya ya. Jadi dia lidah sepatu biasa sih. Jadi agak ada potensi goyang di bagian tang atau bagian lidahnya. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri untuk desainnya ya cukup menarik, nggak banyak hal-hal yang nyentrik ya. Dan dia nggak terlalu tebel-tebel banget walaupun dia sepatu racer, tapi kalau menurut saya malah mirip classic racing shoes ya, yang tipis-tipis walaupun dia nggak bisa dibilang tipis juga ya. Jadi nggak yang berlebihan untuk midsole yang dikasih di sepatu ini. Kemudian dia pakainya bahannya PB tapi nitrogen infuse ya, karena kalau Puma biasanya memang pakai nitrogen infuse, mirip sama kayak punyanya Skechers juga. Itu juga nitrogen infuse dan itu enak banget. Kalau saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 30-an, itu udah termasuk lembut dan ini tuh nyaman banget ya. Biasanya sepatu racing itu memang nyaman, tapi nggak yang over gitu ya. Ini hampir rasanya kayak over nyaman, hampir terlalu soft kalau menurut saya. Nyaris aja terlalu soft kalau menurut saya. Jadi kayak feel rate-nya itu kayak apa ya? Ya kalau saya pribadi lebih suka kalau untuk racing yang mana ngejar waktu itu butuh yang seresponsif mungkin. Jadi jangan yang terlalu empuk. Nah, itu kalau menurut pribadi saya. Jadi ini hampir aja saya merasa terlalu empuk untuk kategori racer ya. Jadi jadinya nyaman gitu ya. Kalau teman-teman sepatu racer itu pikirannya pasti kenceng, nggak nyaman, itu sepatu racer yang wajar ya. Tapi sepatu racer ini agak lain ya. Rasa nyamannya tetap dapat ya. Walaupun untuk responsifnya menurut saya masih kalah sama Zoom X sama yang ada di Metaspeed Sky atau Metaspeed Edge Plus juga, yang di Asics itu foamnya pakai FF Blast Turbo. Jadi kalau untuk urusan responsifnya menurut saya masih kalah energy return-nya, tapi kalau untuk kenyamanannya menurut saya ini lebih nyaman dari kedua sepatu tersebut. Untuk midsole-nya sendiri sebenarnya base-nya cukup lebar, tidak ada hal yang aneh-aneh, tapi saya nggak tahu kenapa pakai sepatu ini agak merasa ada ketidakstabilan di sana ya. Mungkin masih break in atau ada waktu penyesuaian kaki saya dengan sepatu ini, tapi yang jelas kayaknya nggak akan sestabil sepatu-sepatu yang kita kenal stabil gitu, tapi lebih kayak Vaporfly, mirip banget feel-nya sama kayak Vaporfly untuk stability-nya. Kurang bagus di stability apabila kita tidak menggunakan mid maupun forefoot. Jadi kalau landingnya di tengah ataupun di depan, saya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau landingnya di belakang, itu ketidakstabilannya muncul gitu ya. Jadi teman-teman yang
masih pakai heel strike, kalau lari ya mungkin akan merasa tidak stabil menggunakan sepatu ini. Tapi sekali lagi itu masih pemakaian pertama, mungkin akan ada waktu penyesuaian dengan sepatu ini. Jangan lupa bahwa sepatu ini adalah sepatu berteknologi carbon plate. Jadi di dalamnya itu sudah ada plat karbon di dalamnya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kalau Puma menamainya adalah Innoplate, yang mana sejatinya adalah ya carbon plate. Jadi kalau sepatu racer saya rasa hampir nggak ada yang nggak dikasih carbon plate ya saat ini, terutama yang untuk long distance. Dan menurut saya untuk carbon plate-nya itu kayak nggak terlalu kaku banget, nggak stiff banget. Ada keuntungannya. Keuntungannya adalah kita bisa memanfaatkan energy return dari carbon plate itu nggak usah loading terlalu banyak dulu. Biasanya carbon plate akan bekerja pada saat kita gunakan dengan pace yang agak tinggi. Itu akan kerasa banget pantulannya. Tapi kalau pace agak rendah, nggak kerasa carbon plate-nya sama sekali kalau kita pakai pace rendah. Tapi di sepatu ini kayak pace nanggung aja, nggak usah kenceng-kenceng banget. Pace 5 aja saya rasa udah kerasa carbon plate-nya. Itu keuntungannya. Cuman memang tidak akan sesignifikan kalau menggunakan carbon plate yang keras banget. Jadi enaknya dia itu pertama untuk midsole-nya ini foam-nya udah lembut. Kemudian untuk carbon plate-nya yang ada di dalamnya ini juga dia stiffness-nya itu nggak terlalu parah ya. Jadi lebih bisa mengakomodir teman-teman dengan pace yang tanggung atau pace yang bener-bener bukan yang kencang banget atau yang kayak atlet gitu. Tapi sekalinya kerasa carbon plate-nya, ini carbon plate-nya luar biasa. Energy return-nya enak banget, membantu performa lari kita banget lah. Ini baru pemakaian pertama. Nanti kita harus coba di berbagai macam speed dan juga berbagai macam latihan dulu biar kita tahu potensi maksimal dari carbon plate sepatu ini. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk desainnya, untuk yang warna hijau adalah rubber. Kemudian yang warna hitam ini ya midsole-nya sebenarnya, Pebax-nya. Tapi yang kelihatan jadi expose midsole. Dan juga menurut saya sih ini ya kalau sepatu racer ya segini gitu ya. Dan ini udah hampir kebanyakan kalau menurut saya. Walaupun kalau dibandingkan dengan sepatu lari yang lain ini termasuk tipis jelas. Karena memang dia sepatu racer. Kalau dikasih rubber tebel-tebel ya berat pastinya. Karena dia tidak akan maksimal kalau dipakai kencang. Dia pengennya setipis mungkin tapi bekerja seefektif dan efisien mungkin gitu ya untuk outsole-nya. Kalau Bang, kalau misalnya itu tipis banget berarti umurnya nggak panjang dong. Jangan harap sepatu racer itu umurnya bakal sepanjang sepatu daily trainer gitu. Kalau sepatu racer mungkin ya di bawah 500 lah, 400 gitu udah banyak menurut saya ya umur sepatu racer segitu. Kalau misalnya daily trainer 500 ke atas ya biasa, wajar gitu ya. Untuk outsole-nya sendiri pemakaian pertama ya bekerja dengan baik karena nggak banyak hal yang saya lalui, cuman aspal biasa aja, nggak basah juga. Jadi di aspal kering masih bekerja dengan baik, di belokan juga masih mencengkram, enak, nggak ada keraguan, nggak ada licinya sama sekali sih. Tapi mungkin akan saya coba di berbagai medan yang lain kayak mungkin gravel atau tanah atau aspal basah juga ke depan bakal saya cobain dulu. Untuk harganya sendiri saya cek di starting line dia ada di angka 2,9an. Jadi bisa dibilang ini sepatu racer tapi menyaingi Vaporfly dan juga Metaspeed series gitu ya. Tapi dengan harga yang paling murah. Jadi kalau teman-teman nyari sepatu racer di bawah 3 juta itu agak jarang ya. Apalagi sepatu racer di bawah 3 juta dengan kualitas yang menyamai sepatu-sepatu racer paling top, ya kayaknya cuman ini sih. Atau mungkin teman-teman tahu sepatu-sepatu yang lain gitu ya, yang benar-benar bisa menyaingi performanya dengan sepatu-sepatu racer yang lain. Tapi yang udah pernah saya coba kayak Vaporfly 2, Metaspeed Edge Plus, Metaspeed Edge yang pertama, kemudian ada Ortus 8 Hypersonic di carbon plate-nya. Kemudian ada sepatu-sepatu racer yang lain yang udah pernah saya coba. Ini iya bisa banget bersaing dengan top-top yang lain gitu ya. Dengan harga 2,9 juta, di bawah 3 juta. Itu harga yang sangat luar biasa murah kalau dibandingkan dengan harga yang lain. Jadi sepatu ini untuk siapa? Kalau menurut saya teman-teman yang nyari sepatu racer yang kualitasnya nomor 1 tapi yang murah, ya mungkin ini bisa menjadi jawaban ya. Karena untuk perbandingan harganya sangat jauh banget, hampir sejutaan bedanya dengan sepatu-sepatu seperti Vaporfly dan juga Metaspeed series waktu launch-nya pertama kali ya di Indonesia terutama. Jadi teman-teman yang penasaran langsung kepoin aja di starting line, boleh di
atau linknya saya kasih di bawah. Untuk sizingnya sendiri saya pakai true size, saya biasa pakai 42 dan di sepatu ini juga pakai 42 dan ini termasuk agak longgar kalau menurut saya untuk kategori racing ya. Jadi jangan disamakan antara segmen-segmen lari yang lain. Kalau segmen racing ini termasuk longgar. Jadi kalau racing shoes itu biasanya kita taunya ya sempit, pokoknya racing fit yang rapat banget sama kaki, kayak nggak ada celah sama sekali, biar nggak ada apa ya space untuk membuang tenaga gitu. Tapi di sepatu ini sebenarnya racing fitnya kerasa enak, nyaman, mantap banget, kita pakai kenceng enak, tapi nggak nyaman gitu untuk di bagian uppernya. Jadi tetap bisa gerak-gerak jarinya, masih termasuk longgar sih menurut saya untuk toe boxnya. Jadi teman-teman yang mau pilih size, saya rasa tetap pakai true size. Mungkin itu saja pendapat saya tentang first impression Puma Deviate Nitro Elite ini. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.